cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Yang bisa dilakukan Tang Wulin hanyalah menghela nafas. Guru Wu seharusnya disebut Raja Perangkap. Setelah bermain-main dengan megafon, dia akhirnya menemukan tombol power, mematikan perangkat sebelum dapat mengulangi pengumuman konfrontasi untuk kelima kalinya. Namun, sudah terlambat. Dalam waktu singkat setelah megafon dinyalakan, kerumunan raksasa terbentuk di sekitar mereka. Siswa dan staf Imperial Sun Moon Academy, serta orang-orang yang lewat. Seorang pria parubaya berambut pirang keluar dari gedung sekolah. Ekspresinya mendung ketika dia mendekati Tang Wulin, pembawa megafon. Akademi Shrek, dia bertanya. Tang Wulin menyimpan megafon di cincin penyimpanannya dan melangkah maju. Kami dari pelataran luar Akademi Shrek. Kelas-kelas 1, petik 2. Jika Anda ingin menantang kami, biarlah. Ikuti saya, kata pria itu, menyapu pandangannya yang mengesankan melewati mereka. Tang Wulin merasa seperti semut di hadapan pria ini, auranya yang tajam mengurangi keberanian apapun yang bisa dia kumpulkan. Imperial Sun Moon Academy terkenal di seluruh benua, terkenal sebagai yang kedua setelah Akademi Shrek. Tang Wulin mulai memahami kesulitan ekstrim dari tugas yang dihasut oleh guru mereka. Namun, mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberanian dan kemajuan. Tekanan sangat membebani mereka. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga Akademi Shrek. Di sudut jalan, Wu Zhangkong diam-diam memperhatikan kelompok Tang Wulin mengikuti pria itu ke halaman akademi. Ekspresinya masih sedingin es seperti biasanya, tapi sudut mulutnya berubah menjadi aneh. Ini adalah pertandingan yang akan membuat murid-muridnya marah. Saat Tang Wulin memasuki gedung sekolah, dia merasa seolah-olah dia telah masuk ke pabrik berteknologi tinggi. Itu adalah dunia metal yang surrealis. Sebuah bola logam raksasa melayang di tengah aula, kekuatan jiwa berdenyut di sirkuitnya, memberi daya pada intinya. Itu menghasilkan cahaya lembut yang memenuhi seluruh aula. Meja resepsionis itu mencerminkan konglomerat besar, tidak ada jejak akademisi yang bisa ditemukan di atasnya. Itu putih berkilau, ombak bergelombang jernih di permukaannya. Apa itu? Tang Wulin bertanya-tanya. Meja itu jelas terbuat dari logam langka dan mahal. Sayangnya, itu tidak dipalsukan dengan tangan. Jika tidak, Tang Wulin akan memiliki keinginan untuk memalsukannya kembali dan memurnikannya. Pria itu membawa mereka tanpa suara. Saat dia mendekati meja resepsionis, dua resepsionis, keduanya enak dipandang, berdiri dan membungkuk. Ada banyak orang dari berbagai usia tersebar di seluruh aula. Sebagian besar adalah siswa yang mengenakan seragam putih sempurna dari akademi mereka. Mereka menatap kelompok 6 orang Tang Wulin, beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lainnya dengan penuh kebencian. Sebagian besar tempat akan menyambut orang-orang dari Akademi Shrek dengan tangan terbuka, tetapi tidak di sini. Di sini mereka adalah musuh bebuyutan. Untungnya bagi kelompok Tang Wulin, tidak semua siswa tampaknya memusuhi mereka. Tang Wulin diam-diam mengutuk di dalam hatinya saat dia memeriksa sekelilingnya. Ia hanya berharap pertandingan digelar dengan aturan yang adil. Jika tidak, jebakan yang bisa diletakkan oleh akademi yang begitu kuat bisa mematikan. Mereka memasuki lift besar yang terbuat dari logam putih bersinar yang sama dengan bagian bangunan lainnya. Tampaknya putih adalah warna kehormatan di sini. Lift naik dengan cepat tapi mulus. Pria itu diam sepanjang jalan, menyebabkan kelompok Tang Wulin bertukar pandangan ragu satu sama lain. Tidak ada yang berani berbicara untuk memecah keheningan. Di lantai 16, pintu lift terbuka. Pria itu sekali lagi memimpin mereka, kali ini ke ruang konferensi. Duduk, perintahnya. Tang Wulin sangat menyadari situasinya. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk menantang Imperial Sun Moon Academy. Aneh jika mereka diperlakukan dengan sopan, apalagi dengan cara mereka menyatakan tantangannya. Guru Wu, Anda benar-benar raja perangkap. Anda di sini untuk menantang kami, pria itu bertanya dalam konfirmasi. Tang Wulin mengangguk, kami ingin bertanding. Itu mungkin, saya akan menyiapkan arena dan beberapa lawan untuk Anda sebentar lagi. Mereka akan menjadi lawan pada usia yang cocok untuk kalian semua. Pandangan tajamnya tertuju pada kelompok Tang Wulin. Keingintahuannya tentang usia mereka tidak terucapkan.
Tang Wulin sedikit santai dan menghela nafas lega. Dia tidak takut menghadapi orang lain seusianya. Kami semua berusia sekitar 14 tahun, kata Tang Wulin. Pria itu menyipitkan matanya. Luar biasa, murid-murid yang ada dalam pikiran saya semuanya berumur 15 tahun sebagai yang tertua. Umurmu hampir cocok. Ada dua hal yang perlu saya beritahu Anda terlebih dahulu. Nomor 1, pertandingan akan diadakan di depan seluruh akademi. Nomor 2, pertandingan akan disiarkan ke seluruh Bright City. Petik 2. Tang Wulin bergidik, pertandingan pribadi tidak masalah bagi kami. Tidak perlu membuatnya jadi masalah besar, katanya penuh perhatian. Tidak, ini harus seperti ini. Jika Anda menang, itu akan memacu semua siswa kami untuk bekerja lebih keras. Jika kalah, maka kita dapat menginjak-injak reputasi Akademi Shrek. Kedua persyaratan itu tidak bisa dinegosiasikan. Petik 2. Seberapa dalam dendam mereka? Dia sangat galak. Sekarang jelas bagi Tang Wulin mengapa Wu Zhangkong menggunakan metode provokatif seperti itu untuk menantang Imperial Sun Moon Academy. Tampaknya dendam antara kedua akademi itu jauh lebih dalam dari yang pernah dia pikirkan. Tapi tidak ada jalan keluar sekarang. Ini adalah pertandingan yang harus mereka menangkan. Baik. Tunggu di sini. Pria itu berdiri dan keluar dari ruang konferensi, meninggalkan kelompok Tang Wulin. Saat Gu Yue hendak berbicara, Tang Wulin mengangkat tangan untuk menghentikannya. Persiapkan dirimu, kita akan segera bertempur. Petik 2. Ini adalah kandang lawan mereka. Apakah ada kamera tersembunyi atau mikrofon yang memantaunya atau tidak, dia tidak tahu. Karena itu, mereka harus memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Mereka tidak mampu mengambil risiko jika dinding memiliki telinga. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, Gu Yue langsung memahami niatnya. Mereka berenam duduk bersila di kursi mereka dan mulai bermeditasi, menyesuaikan energi internal mereka ke kondisi puncak. Tanpa mereka ketahui, seluruh Imperial Sun Moon Academy telah beraksi untuk mempersiapkan pertandingan. Hanya butuh waktu 1 jam untuk menyiapkan arena, lawan, dan iklan. Mereka tidak hanya beriklan di Bright City, tetapi di seluruh benua. Faktanya, tidak ada orang di benua yang tidak mengetahui pertandingan itu. Saluran televisi Sun Moon menyiarkan pertandingan tersebut ke setiap kota di mana mereka tersedia. Pertandingan tersebut dipromosikan dengan slogan, pertempuran jiwa master terbesar dari generasi selanjutnya. Di jalanan, Wu Zhangkong melihat layar raksasa yang terpasang di sisi gedung pencakar langit. Matanya menyipit saat dia mendengarkan pengumuman pertandingan yang berulang. Tepat pada saat itu, komunikatornya berdering. Apa yang sedang terjadi? Shen Yi bertanya dengan panik. Wu Zhangkong tetap tenang seperti biasanya. Semuanya baik-baik saja. Anak-anak itu menantang Imperial Sun Moon Academy. Saya hanya membantu sedikit menyemangati mereka. Petik 2. Masalah ini jauh lebih besar dari itu. Kakak senior, Anda seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Kami akan melakukan sesuatu jika Anda melakukannya. Sekarang Imperial Sun Moon Academy berhasil beriklan di hadapan kita. Tidak ada satu orang pun di Bright City atau kota-kota sekitarnya yang tidak mengetahui pertandingan tersebut. Faktanya, semua orang di federasi tahu tentang itu. Jika kami kalah dalam pertandingan ini, rasa malu akan menjadi terlalu besar. Apakah Anda pernah mempertimbangkan semua ini sebelumnya? Shen Yi berbicara dengan sungguh-sungguh. Saya mengenal murid-murid saya, kata Wu Zhangkong. Saya tidak akan memutuskan untuk melakukan ini jika saya tidak percaya diri pada mereka. Saya ingin mereka menghadapi tantangan yang sulit, hanya dengan begitu potensi mereka akan bangkit. Jika mereka kalah, saya akan memikul tanggung jawab dan mengundurkan diri. Tapi jika mereka menang, saya yakin suatu saat mereka akan menjadi generasi penerus dari 7 monster Shrek. Saya mempercayai mereka. Saya rela mengorbankan diri saya untuk menyelamatkan reputasi Shrek jika diperlukan, tapi saya yakin dengan kemenangan mereka. Petik 2. Garis terdiam sesaat sebelum Shen Yi berbicara lagi. Baik, aku akan menangani semuanya di sini. Saya akan memberikan jawaban mereka sebentar lagi. Dia menutup telepon. 5 menit kemudian, komunikator Wu Zhangkong menelepon lagi. Penatua Chai setuju untuk mengizinkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, Anda harus mengembalikan anak-anak itu dengan selamat. Mereka adalah harapan kami untuk masa depan.
Dia juga berkata, petik 2. Apa yang dia katakan? Wu Zhangkong bertanya. Dia bilang dia ingin melihat Tang Wulin dan timnya kalah dalam pertandingan ini. Terkadang, kalah bukanlah hal yang buruk. Petik 2. Wu Zhangkong segera menjawab, kegagalan adalah kunci sukses, tetapi mereka hanya bisa mencapai puncak dengan terus meraih kemenangan. Mereka akan memenangkan pertandingan ini. Saya yakin itu. Petik 2. Baiklah kalau begitu, kami akan mengatur semuanya dari sini, jadi awasi saja mereka. Petik 2. Tang Wulin membuka matanya dan melirik jam di ruang konferensi. Dia tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya. 2 jam telah berlalu, namun belum ada yang datang untuk mengambilnya. Apakah mereka melakukan ini dengan sengaja? Setelah bermeditasi sekian lama, tubuhnya berada dalam kondisi puncak dan pikirannya sangat terfokus. Seperti yang dikatakan Wu Zhangkong, Tang Wulin tampil paling baik di bawah tekanan. Ada intensitas pantang menyerah pada dirinya saat itu. Satu demi satu, teman-temannya bangun dari meditasi setelah dia. Tetap tidak ada, haruskah kita pergi melihat apa yang terjadi? Xie bertanya pada Tang Wulin. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Tang Wulin. Kami yang menantang mereka, saya rasa mereka tidak akan meninggalkan kami begitu saja. Mereka mungkin sedang mempersiapkan banyak hal, atau mungkin butuh waktu untuk menemukan lawan yang tepat untuk kami. Mari kita tunggu dan lihat saja. Petik 2. Tepat ketika Tang Wulin selesai berbicara, pintu ke ruang konferensi terbuka dan pria parubaya yang sama sebelumnya masuk. Semuanya sudah siap sekarang. Pertandingan akan diadakan di arena akademi kami, kata pria itu. Apakah Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk bersiap? Kami siap, kata Tang Wulin. Ikuti aku kalau begitu. Bahkan sampai saat ini, pria tersebut masih belum memperkenalkan diri atau menanyakan nama mereka. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Mereka mengikutinya ke lift dan menuju ke atas, mengganti lift begitu mereka mencapai lantai 36. Kali ini, mereka bergerak secara horizontal untuk beberapa saat sebelum turun. 2 menit kemudian, lift itu berhenti. Ketika pintu dibuka, dunia logam yang diproduksi sebelumnya tidak terlihat. Di depan mereka ada aula lebar dan terbuka yang terbuat dari batu. Batu yang tampaknya sederhana ini melepaskan fluktuasi energi yang kuat, membuatnya tampak kuno. Kekuatan jiwa Tang Wulin mulai bergeser dengan gelisah di dalam dirinya di bawah pengaruh mereka, beredar lebih bebas dari sebelumnya di dalam tubuhnya. Pria itu terus maju dalam diam. Aula ini terbentang lebih dari 500 meter persegi, dan di atas langit-langit terdapat sebuah lukisan dinding. Tang Wulin menatapnya, terpesona oleh pemandangan itu. Seorang pemuda yang mengenakan seragam Akademi Shrek duduk di tengah alun-alun, dikelilingi oleh banyak siswa yang mengenakan seragam putih dari Akademi Sun Moon. Dibandingkan dengan seragam modern mereka, desain ini jauh lebih sederhana, tapi tetap saja seragam Sun Moon Academy. Siapa itu? Tang Wulin tidak bisa mengerti mengapa, tapi dia merasakan keakraban saat dia menatap sosok siswa Akademi Shrek itu. Di ujung aula ada sepasang pintu melengkung raksasa dengan tinggi 15 meter dan lebar 30 meter. Mechas bisa dengan mudah melewati mereka. Ini adalah ruang tunggu arena. Anda akan segera dikirim. Pria itu menunjuk ke bangku batu di samping, memberi isyarat agar mereka duduk dan menunggu di sana. Ruang tunggu sebesar ini, Tang Wulin mengira ini adalah arena. Dia samar-samar bisa mendengar raungan teriakan di luar gerbang. Tekanan pertandingan ini semakin membebani pundaknya. Mereka pasti sudah banyak persiapan dalam 2 jam terakhir ini. Pria itu membuka pintu kecil ke samping dan berjalan masuk. Kelompok Tang Wulin hampir melompat ketakutan ketika raungan keras kerumunan tiba-tiba meledak ke aula. Mereka bisa mendengar seseorang berteriak, "Akademi Shrek datang untuk menantang kita. Apakah kita akan membiarkan mereka menginjak-injak kita? Tidak. Siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy, kita harus bersatu dan mendukung juara kita. Kita harus mengalahkan anak-anak nakal ini dari Akademi Shrek dan mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka dengan ekor di antara kaki mereka. Kami akan menunjukkan kepada benua bahwa kami adalah akademi terhebat." Petik 2. Apa itu datang dari arena? Kerumunan meraung tanda setuju menanggapi pidato provokatif tersebut. Kutukan terhadap Akademi Shrek dilontarkan di tengah-tengah teriakan itu.
Apakah mereka mencoba pamer? Gu Yue bertanya, matanya menyipit. Ya, mereka ingin mengintimidasi kita. Santai saja, semuanya, kata Tang Wulin. Xie memutar matanya. Intimidasi apa? Berapa biaya per pon? Petik 2. Su Xiaoyan menggelegak karena kegembiraan. Sepertinya ada banyak orang, mereka semua akan bisa melihat betapa hebatnya jiwa bela diri saya sekarang. Apakah kalian pikir saya memiliki kesempatan untuk memasuki pelataran dalam? Petik 2. Ye Xinglan menyilangkan lengannya. Stargot Swordku haus akan air mata mereka. Pef, haus. Apa itu benar-benar sesuatu yang harus dikatakan seorang gadis? Xie menyeringai. Kamu mau mati? Kata Ye Xinglan dan Su Lizhi berbarengan. Su Lizhi melempar roti babi ke mulut Xie. Xie menghindar dan bersembunyi di belakang Tang Wulin, meraih roti itu dari udara saat dia melakukannya. Dia berpura-pura malu saat berkata, "Kapten, aku sangat takut." Giliran Tang Wulin memutar matanya. Akting ngopa ya, Xinglan, saya tidak kenal dia. Jika Anda ingin memukulinya, saya akan membantu Anda menahannya. Petik 2. Ye Xinglan mendengus. Aku akan mengingatnya, kita bisa membahasnya nanti. Wulin, apa rencananya? Petik 2. Mata Tang Wulin bersinar dengan cahaya tajam, dan dia mengangguk ke arah Gu Yue. Gu Yue mengangkat tangannya, cincin jiwanya naik dari bawahnya saat dia menciptakan kubah es di sekitar mereka. Mereka diisolasi dari penyadap sekarang. 10 menit kemudian, sebuah suara dingin berkata, pertandingan akan segera dimulai. Silakan masuk arena. Petik 2. Kubah es mencair dari atas dan segera menguap ke udara. Hati pria parubaya itu bergetar melihat pemandangan itu. Kekuatan kontrol mereka kuat. Pintu melengkung raksasa perlahan-lahan terbuka dan kerumunan menjadi lebih keras dari sebelumnya. Kegembiraan mereka menggelegar di seluruh arena. Apa yang ada di balik pintu jauh lebih terang daripada aula batu, membutakan kelompok Tang Wulin. Sebelum mata mereka bisa menyesuaikan, pria itu membimbing mereka masuk. Tang Wulin melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi, rekan-rekannya mengikutinya. Mereka berjalan dengan punggung tegak dan dada terangkat. Mereka tidak hanya berada di sini untuk menyelesaikan ujian mereka. Mereka juga harus memenangkan kejayaan untuk Akademi Shrek. Hanya setelah memasuki arena, Tang Wulin memahami ukurannya. Apalagi Akademi Shrek tidak bisa memuaskan arena sebesar ini. Dicontohkan Kolosem lama, di mana para juara bertarung melawan monster jiwa sampai mati untuk hiburan orang lain, arena terbentang panjang dan lebar. Stand penonton dengan mudah dapat menampung 150.000 orang. Sepengetahuan Tang Wulin, ini bahkan mungkin stadion terbesar di seluruh benua. Itu berdiri di jantung Imperial Sun Moon Academy, dikelilingi oleh banyak gedung pencakar langit. Berdiri hampir penuh, jelas bahwa tidak semua penonton adalah pelajar, karena akademi jarang memiliki populasi pelajar lebih dari 10.000. Tang Wulin tidak dapat memahami dari mana mereka semua berasal. Saat berkendara memasuki stadion, kegembiraan mereda. Lebih dari 100.000 bertemu pada mereka sekaligus. Meski berkemauan keras, mereka tidak bisa membantu tetapi goyah di bawah beban begitu banyak menimbulkan konflik. Su Xiaoyan dan Su Lizhi menderita yang paling parah dari semuanya, wajah mereka memucat di depan penonton. Semua tim Tang Wulin terpengaruh oleh permusuhan yang menyenangkan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ini akan lebih sulit dari yang saya kira. Dia melangkah maju dan memanggil cincin jiwa emasnya. Itu bersinar paling megah, memanggil esensi darahnya melonjak dalam dirinya. Dia berdiri di atas punggungnya dan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Aura esensi darah berkobar di sekelilingnya, menyebar untuk menakut-nakuti rekan-rekannya. Mereka merasakan tekanan pada pikiran mereka yang mereda seperti itu. Dunia di sekitar mereka tampak semakin kecil, dan diri mereka sendiri semakin besar. Didukung oleh aura Tang Wulin, mereka mampu berdiri tegak dan percaya diri sekali lagi. Di peron, seorang pria tua mengerutkan kening. Cincin jiwa emas? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu cincin jiwa jutaan tahun? Mustahil, seorang pria parubaya mengeluh di sisi pria tua itu. Bahkan pagoda roh tidak memiliki binatang jiwa jutaan tahun. Cincin jiwa jutaan tahun hanya muncul 2 kali dalam semua sejarah. Tapi kedua kali itu terjadi di Akademi Shrek. Kita harus mengawasinya, kata tetua itu.